pagi anak-anak. Selamat Ibu. Bagaimana kabar? Baik. Ya, harapan Ibu semoga adik-adik juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, adik-adik, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita buka dengan doa. Baik, silakan duduk. Adik-adik, hari ini kita masuk pada pembelajaran kita tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kita masuk di subtema yang pertama, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum masuk ke poin berbicara tentang tumbuhan, Ibu mau tanya dulu, kira-kira jenis-jenis tumbuhan apa yang pernah adik-adik jumpai setiap hari? Kopi. Iya, mangga. Masih banyak lagi jenis-jenis tumbuhan yang sering kita jumpai setiap hari. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang salah satu tanaman yang paling penting di Indonesia, yaitu tentang tanaman padi. Nah, sekarang kita lihat tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh adik-adik pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan diskusi pemecahan masalah, adik-adik mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi pemecahan masalah, adik-adik mampu menyampaikan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, dengan mengamati gambar yang ditayangkan lewat PowerPoint, adik-adik mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, yang terakhir, dengan mengamati gambar yang ditayangkan lewat PowerPoint, adik-adik mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Sekarang adik-adik, mari kita lihat tentang tanaman padi. Jadi padi ini adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi dia menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Ya, itu sedikit tentang tanaman padi. Nah, sebelum kita lanjut ke poin yang berikut, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Nah, kira-kira setelah kita mendengar teks bacaan tentang padi tadi, Ibu mau tanya, apa isi dari bacaan tersebut? Angkat tangan yang bisa. Grace. Yang di atas berisi tentang pertumbuhan tanaman padi. Tepuk tangan untuk Grace. Ya, jadi bacaan ini dia berisi tentang tahapan pertumbuhan tanaman padi. Ya, sekarang coba adik-adik tuliskan 3 tahap pertumbuhan tanaman padi. Sudah? Baik, kalau sudah sebentar baru kita lihat bersama. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikut, yaitu tentang bentangan alam. Coba perhatikan ke layar. Ibu mau tanya, gambar apa di dalam? Pantai. Gambar apa? Pantai. Sudah pernah ke pantai? Sudah. Apa yang adik-adik lihat kalau ke pantai? Pasir. Air. Ikan. Iya, itu beberapa hal yang kita lihat kalau kita pergi ke pantai. Jadi pantai atau pesisir itu adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Sekarang kita lihat yang berikut. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Sudah? Sudah. Nah, gambar apa itu? Dataran tinggi. Gambar apa? Dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 500
terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Yang berikut, perhatikan ke layar. Gambar apa yang ada di layar? Nah, dataran rendah itu adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut atau relatif rendah. Dia berkisar antara 200 meter di atas permukaan laut. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut. Tadi adik-adik sudah katakan bahwa adik-adik sudah pernah ke pantai. Sekarang ibu mau bertanya, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nelayan. Apa saja pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nelayan. Orang di pantai itu pekerjaannya sebagai nelayan. Yang berikut, mengapa penduduk daerah pantai banyak yang menjadi nelayan? Karena di pantai banyak terdapat ikan. Iya, karena di pantai atau di laut itu sendiri banyak terdapat ikan. Pekerjaan mereka setiap hari pergi menangkap ikan di laut dan menjualnya ke pasar atau menjual kepada masyarakat. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebelum kita lanjut, sekarang coba adik-adik mengerjakan LKPD secara berkelompok. Coba. Sudah adik-adik? Sudah. Ya, kalau sudah, kumpul sudah. Nah, baik. Kalau adik-adik sudah mengerjakan LKPD-nya, sekarang kita lanjut yang berikut. Coba adik-adik perhatikan di papan tulis. Nah, di sini ada gambar apa ini? Gambar tanaman padi. Ini gambar apa? Tanaman padi. Ini gambar dataran tinggi. Ya. Nah, sekarang ini gambar buah apa? Mangga. Ini Nanas. ini Boleh. ini Kopi. Nah, sekarang kita lihat kira-kira tanaman apa yang cocok di daerah dataran tinggi? Di dataran tinggi, tanaman apa? Kopi. Apa lagi? Bordel. Ya, itu beberapa contoh tanaman yang sangat cocok untuk daerah dataran tinggi. Nah, yang berikut setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang adik-adik diminta untuk menyelesaikan soal evaluasi. Kerja masing-masing ya, tidak boleh kerja sama. Ya, silakan mengerjakan soal evaluasinya. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, kumpul. Kumpul sudah. Sekarang Ibu coba mengoreksi pekerjaan kalian. Nah, adik-adik, setelah Ibu mengoreksi hasil pekerjaan kalian sudah lebih banyak yang sudah memahami materi yang sudah diajarkan. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyampaikan beberapa kesimpulan atau rangkuman dari materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Ya, jadi itu tadi tentang tanaman padi. Jadi adik-adik, itu tadi tentang tahapan pertumbuhan tanaman padi dan cara untuk melestarikan atau merawatnya supaya padi itu tetap bertahan dan masih dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang berikut tentang bentangan alam. Jadi bentangan alam itu dibagi atas 3 ya. Ada daerah pantai, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah. Apa